Sidang peninjauan kembali PK Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon kembali dijeda untuk break sholat maghrib. Untuk mengetahui situasi terbaru langsung dari PN Cirebon, Jawa Barat, kita langsung tergabung dengan rekan kami ada koresponden CNN Indonesia Angga Dwi Putra di sana. Selamat malam Angga, sidang tengah diskors dan juga break sholat maghrib. Tapi yang menarik tadi jika saya melihat visual yang terjadi, ada perdebatan nampaknya di ruang sidang antara ahli hukum pidana Yongki dan juga Asmi dengan para, kalau saya lihat tadi situasinya cukup panas dengan kuasa hukum pemohon begitu ya, dan juga termohon di sana. Apa yang bisa Anda gambarkan situasi genting dan juga panas tadi? Ya, selamat malam Heranov. Memang betul tadi sempat terjadi sedikit bisa dibilang perdebatan seperti itu, dan ini menurut ahli yang tadi bicara ini sebagai hal yang biasa. Ini antara ahli dengan jaksa penuntut umum. Tadi yang sedang berbicara atau ditanya di muka persidangan ini adalah Dr. Asmi Syahputra, SHMH, ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti. Dan untuk lebih menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, sudah ada bersama saya Pak Asmi. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas. Ya, tadi boleh sedikit dijelaskan apa sih yang menjadi inti perdebatan antara Bapak dengan pihak jaksa penuntut umum? Esensi daripada peninjauan kembali ini kan novum ya. Novum itu adalah keadaan baru. Jadi keadaan baru itu harus dibentangkan, diyakinkan melalui permohonan ini. Saya mempunyai catatan kecil atas 3 putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Saya membuat catatan kecil yang saya tandai dengan stabilo yang tadi saya sampaikan dalam sidang. Sehingga ada kata keadaan baru yang akhirnya terkumpul. Karena dalam hukum itu disebutkan begini, hal-hal yang sudah diketahui oleh umum nggak perlu dibuktikan. Artinya hari ini akses informasi, perkembangan, karena hakim itu juga akan menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, termasuk nilai keadilan yang dirasakan masyarakat, ya kan, undang-undang kekuasaan kan. Sehingga tadi dibentangkan itu bahwa ada keadaan barunya apa gitu. Ternyata SMS itu orangnya fiktif kan, gitu loh. Yang namanya yang di DPO kan, ya kan, ada Andi, ada Dani dan segala macam itu fiktif. Padahal itu kan pemicu awalnya kan dari situ. Berarti kan ada keadaan baru. Padahal waktu di dakwaan, di dalam berkas itu nama-nama itu dibawa tuh. Ada Andi, ada Dani, ada Perong gitu kan. Nah ternyata ini dua enggak, padahal ini adalah hal-hal penting. Kedua, kita melihat ada saksi-saksi baru, ada keterangan-keterangan baru yang menyatakan bahwa mereka memberikan keterangan itu dipaksa, dipalsu, ada dimanipulasi. Waktu itu mereka dianggap berbelit-belit, padahal mereka menyampaikan. Karena apa? Mereka di-split sing kan menjadi saksi mahkota, akhirnya mengunci mereka sendiri, yang akhirnya mereka dibenturkan sendiri dalam perkara ini 7 ini. Padahal perkara itu nggak ada, kesannya seperti orang bingung, seperti orang nggak bisa jawab, ya padahal memang peristiwa itu nggak ada. Apalagi sudah diketahui ada keadaan barunya, malam itu ya memang mereka ngumpul-ngumpul, memang di tempat Pak RT, katanya kan ada keterangan begitu. Tidak ada peristiwa pidana tersebut. Dari mana tiba-tiba muncul ada peristiwa pidana tersebut? Nah ini berarti kan ada dakwaan yang enggak klik, dakwaannya tidak secara teliti, tidak jelas. Kalau dia lengkap nggak boleh seperti ini dong, gitu loh. Berarti ini kan tidak jelas, makanya 8 tahun terjadi goyang begini. Tidak lengkap berarti kan apa? Tidak klik dengan fakta, tidak klik dengan pembuktian. Ya akhirnya ada PK seperti ini. Ya pengalaman lah, saya kira ini dinamika di dalam persidangan dan itu wajar saja antara sudut pandangnya JPU, penasihat hukum, orang-orang yang dihadirkan karena memang perlu menguatkan dalil-dalil apa yang menjadi argumentasinya. Dan tadi pihak JPU merasa bahwa Bapak belum membaca mungkin ya, atau mempertanyakan seperti itu, atau seperti apa Pak? Itu yang saya bilang tadi, kita daripada dihadapkan dengan kata-kata, dihadapkan dengan bendanya. Jadi maka tadi saya mohon izin kepada majelis hakim bahwa putusan pengadilan Saka Tatal di Cirebon, di Bandung, dan Mahkamah Agung, dan makanya saya menyebutkan halaman-halamannya tadi, supaya bahwa itu adalah catatan kecil saya yang sudah saya baca. Oke, dan tadi di hadapan hakim sudah dilihat bersama seperti itu ya Pak ya? Bahwa ini yang jadi catatan Bapak membawa sendiri. Ya, saya bawa sendiri karena saya baca. Maksud saya, ini loh yang saya baca. Karena itu tadi ada luka tusuk yang katanya di perut. Nah, kan itu tidak pernah ada di dalam dakwaan. Kok tiba-tiba dalam memori kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum itu dari mana? Padahal visum Agustus maupun visum Oktober tidak pernah ada dokter yang menyatakan. Kita kan sekolah hukum, bukan sekolah kebatinan atau perdukunan kan, gitu loh.
Nah, ini tadi kan Bapak diperiksa sebagai ahli gitu ya. Nah, nanti dari memori ataupun hal-hal yang Bapak sampaikan ini, seperti apa kelanjutannya? Apakah memang menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung atau seperti apa, Pak? Untuk mungkin dijelaskan kepada masyarakat. Saya kira, sorry gimana tadi? Ya, nah ini kan dari apa yang Bapak sampaikan, kemudian juga tadi ada saksi ahli atau ahli lainnya, ada saksi fakta. Nah, ini nanti akan seperti apa putusan dari Mahkamah Agungnya? Apakah ini nanti semua memori ini akan dibaca seperti itu, atau catatan-catatan ini akan dibaca dan dipergunakan sebagai bahan untuk pengajuan kembali ini? Saya kira karena ini adalah kasus yang menjadi perhatian publik, tentunya menjadi hal yang menarik buat katakanlah dikaji secara utuh. Pasti Mahkamah Agung sebagai satu lembaga yang tertinggi akan mengkoreksi peristiwa ini dengan baik. Jadi semua catatan-catatan ini pasti akan diakomodir. Intinya tiketnya dari Pengadilan Negeri Cirebon. Kalau Pengadilan Negeri Cirebon menyatakan ini layak untuk diuji pada Mahkamah Agung, ya tentunya ini akan menjadi catatan penting dan pasti menjadi diperhatikan. Terima kasih banyak Pak Azmi atas waktunya. Ya, demikian Heranov pernyataan dari ahli yang tadi sudah dihadirkan oleh kuasa hukum dari pemohon dalam hal ini adalah Saka Tatal, yang sudah menjelaskan tadi bahwa ada catatan-catatan dalam beberapa putusan yang juga sudah dilalui oleh Saka Tatal, mulai dari di tingkat pertama sampai dengan tingkat banding dan juga kasasi. Heranov. Tadi apa yang disampaikan oleh narsum Anda, bolanya ini berada di PN Cirebon, apakah menilai ini layak atau tidak PK Saka Tatal dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Terima kasih untuk elaborasi Anda dan juga usaha Anda untuk menggait narasumber di sana di lapangan. Ada Angga Diputra bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Selamat malam, Angga.